terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih dapat berkumpul beribadah meskipun di rumah secara online. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji bersama Kidung Jemaat nomor 363. Yesus ku serahkan
kita ialah dengan nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang menaruh setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur jika hari ini kita dapat beribadah kembali. Dan marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 392, bait 1 sampai 3. Kita agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Besar
hidup dalam anugerah-Nya. Kita diselamatkan dan kita berbahagia. Mari kita menerima petunjuk hidup baru dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah, marilah kita mengakui dosa kita, sebab kita belum dapat menerapkan bahkan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Banyak pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama berdiri, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Ya Tuhan, Engkau Allah Maha Besar. Kami menyadari bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah. Kami ini sudah berbuat jahat, maka sekarang ya Allah, dengarlah kiranya segala permintaan doa kami, karena kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan segala rahmat-Mu yang amat limpah. Amin. Pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena dengan anugerah kita diselamatkan oleh sebab iman,
maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Puji syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkirakan itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima firman Tuhan, dan hari ini dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-11. Ayat 16 sampai 19, dan ayat 25 sampai 30. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25 sampai 30, demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
serta di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membimbing, menuntun, menyatakan apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Sungguh kami bersyukur hari ini kami dapat ada sebagaimana adanya dengan baik. Hidup kami melimpah dengan ucapan syukur sebab dahsyat perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Semuanya karena kasih anugerah yang terjadi, semua karena kemurahan Tuhan. Engkau begitu mengasihi hidup kami, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu yang indah ini ya Tuhan, perkenankan kami dengan segala kerendahan hati kami meminta kepada Engkau. Sebab Engkau sumber pertolongan kami, sumber hidup kami, sumber berkat di dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan terus memberikan kasih karunia. Tuhan terus memberikan belas kasihan kepada hidup kami semua. Dan Tuhan tetap menolong hidup kami semua. Kami percaya apa yang menjadi keadaan hidup kami, Tuhan lebih tahu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya segala sesuatu yang kami gumulkan dalam hidup ini, semua yang menjadi keadaan hidup kami, di dalam Yesus Kristus pertolongan tersedia. Terima kasih, sungguh agung Engkau, sungguh mulia Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, kelemahan tubuh oleh karena keterbatasan manusia berdosa. Ya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami yang bergumul atas sakit penyakitnya Tuhan jamah. Tuhan memberikan kelegaan. Yang bergumul karena masalah-masalah yang terjadi, baik di keluarga, baik secara ekonomi, dan semua pergumulan yang dialami, Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memancarkan kasih kemuliaan ada di tengah-tengah kami semua. Kami umat-Mu, kami murid-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus untuk dapat menjadi berkat di tengah-tengah kami berada. Dalam segala keadaan hidup kami, Tuhan berkenan memakai, memperlengkapi kami semua, sehingga kami semua dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di GTC Payak, demikian juga semua pelayanan yang ada. Kami menyadari bahwa kami dapat melayani Tuhan, itu semua karena Tuhan berkenan memakai hidup kami. Itu karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami semua yang Tuhan berkenan memakai kami untuk melayani Tuhan, Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kebijaksanaan, memberikan kami kekuatan. Bahkan Engkau Tuhan memberikan kami kuasa, sehingga kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami melayani Tuhan. Dan kami dapat menyelesaikan tugas kami masing-masing, oleh karena Tuhan beserta memberikan pertolongan. Anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda,
usia dewasa muda, Bapak Ibu jemaat, demikian juga sampai usia lansia, sepenuhnya kami berserah kepada Engkau. Tuhan melindungi, Tuhan menudungi dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kami dilalukan dari semua yang tidak mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dari Tuhan melingkupi kami semua. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi kami semuanya. Kami dapat aman tentram. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami semua milik-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Dalam segala keadaan yang terjadi, kami tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang indah terhadap bangsa kami. Bangsa kami adalah kepunyaan Engkau, demikian juga bangsa-bangsa yang lain. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menopang. Semuanya harus tergenapi. Tetapi kabar bahagia adalah Tuhan tetap beserta. Tuhan tetap memberikan pertolongan. Bangsa kami Indonesia, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai badai yang menerpa, berbagai kesulitan, penderitaan yang ada, kami tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mengasihi kami semua. Kami juga berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang ada. Dan kiranya setiap tantangan yang dihadapi terus mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Segala kesulitan, tantangan yang dihadapi akan terus mendapatkan kuasa dari Tuhan. Dan pada saat kami beribadah ini ya Tuhan, kami juga mempersembahkan, kiranya persembahan yang kami persembahkan untuk Tuhan, Tuhan berkenan memakai, Tuhan berkenan menyucikan, sehingga cukup untuk kebutuhan pelayanan yang ada di GTJ Paya. Demikian juga melalui persembahan-persembahan yang kami persembahkan, menjadi sarana kami memuliakan nama Tuhan. Kami memberi persembahan dengan rasa ucapan syukur, dengan rasa takut akan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memakai persembahan ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong, memberikan kami roh pengertian, sehingga ketika kami menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup kami diberkati. Kami terberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan sepenuhnya doa permintaan kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua, dan kiranya kebaikan, kebahagiaan beserta dengan kita. Oleh sebab Tuhan menolong. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan Roh Kudus dengan sukacitanya memberkati kita, memberikan kita sukacita serta damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Peka menanggapi panggilan Tuhan. Peka menanggapi panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita semua percaya bahwa segala rancangan Tuhan itu indah, mendatangkan damai sejahtera. Dan ketika Tuhan mengajak, ketika Tuhan memanggil kita menjadi umatnya, menjadi muridnya, itu artinya adalah ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Berkat ketenangan, berkat hikmat, berkat yang adikodrati, di luar nalar kita, di luar pikiran hati kita. Dan itu disediakan Tuhan untuk kebaikan kita. Orang yang mengasihi Dia, orang yang taat kepada Dia, orang yang terus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab panggilan Tuhan itu mendatangkan kebaikan, pada saat ini mari kita belajar, kita peka menanggapi panggilan Tuhan. Dibutuhkan kepekaan atas panggilan Tuhan, supaya apa yang menjadi panggilannya, yaitu panggilan damai sejahtera, dapat kita rasakan, dapat kita terima di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca hari ini, Matius pasal 11, ayat 16 sampai 19, dan kemudian ayat 25 sampai 30, di sana diterangkan bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan atau memanggil orang yang dikasihi olehnya, tetapi ada dua respon yang berbeda. Respon yang berbeda ini juga menentukan kelegaan, menentukan berkat damai sejahtera yang dapat dirasakan. Di dalam ayat 16 sampai 19, ini adalah tipe atau ciri orang yang tidak menanggapi panggilan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memandang orang-orang pada zaman itu, mereka tidak dapat menanggap panggilan Tuhan, tidak dapat menerima Dia sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Orang-orang yang tidak menanggapi panggilan Tuhan, tidak menerima Yesus Kristus, berarti tidak dapat menanggapi kasih Allah yang terjadi pada hidup mereka. Itu adalah ciri orang yang pertama. Tidak mau terima Yesus, tidak menanggapi panggilan Tuhan, tidak mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena sejatinya bahwa melalui Yesus Kristus datang, itu adalah wujud kasih kepada manusia. Wujud kasih Tuhan kepada dunia. Dalam perikop dan ayat yang kita terima hari ini, Tuhan Yesus juga mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena dengan anugerahnya, dengan iman, maka orang-orang itu juga dapat menanggapi panggilan Tuhan. Disebutkan di sana, di ayat 25 sampai 27, orang yang menanggapi Yesus Kristus, orang yang menanggapi panggilan Tuhan, disebutkan di sana adalah orang-orang yang kecil. Lalu pertanyaan bagi kita semua, siapakah orang kecil itu? Siapakah mereka? Siapakah orang-orang ini? Itu yang perlu kita renungkan. Orang yang menanggapi panggilan Tuhan disebutkan di sana adalah orang-orang yang kecil. Dan mereka menerima anugerah kasih karunia yang terlalu besar. Dan itu menjadikan berkat bagi hidup mereka. Siapakah orang-orang kecil itu? Mereka adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada Allah seperti seorang anak
terhadap bapaknya. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia yang begitu besar, yang begitu mulia, mereka adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah seperti seorang anak terhadap bapaknya. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Tidak memandang siapa dia. Yang artinya juga adalah mereka adalah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sungguh mulia, sungguh kabar yang luar biasa. Orang yang menanggapi panggilannya itu adalah orang yang merasa miskin di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah. Segala sesuatu yang diterima dalam hidupnya itu adalah pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peka menanggapi panggilan Tuhan berarti kita harus menyadari keberadaan kita di hadapan Allah. Yang artinya adalah orang yang menanggapi panggilan Tuhan itu adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya itu adalah pemberian Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah orang yang mendapatkan kasih karunia yang begitu besar. Mengenal kerajaan Allah, mengenal kerajaan surga melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memahami panggilan Tuhan berarti memahami kehendak Allah. Dengan memahami kehendak Allah, itulah yang memerdekakan seseorang. Merdeka, menjadi orang yang merdeka. Tidak diperhamba oleh dosa, karena diperhamba oleh dosa itu mendatangkan maut. Mendatangkan kecelakaan. Itu berarti bahwa ketika kita belajar hidup dekat dengan Allah, ketika kita berusaha memahami kehendak Allah, itulah titik awal kita merespon, berusaha peka terhadap panggilan Allah, dan kemudian hasil yang kita terima adalah kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Dengan memahami kehendak Allah yang memerdekakan dan belajar hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Sebab di Injil Matius, di ayat yang ke-28, 29 dan 30 dengan jelas berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita terima. Di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi, karena kenyataan yang terjadi di tengah-tengah dunia, ajakan juru selamat, panggilan Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan sejahtera, yang memberikan kelegaan itu harus kita respon. Kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama tadi, kita menjadi orang-orang kecil. Yang artinya adalah kita menyadari keberadaan kita di hadapan Allah. Kita miskin di hadapan Allah. Yang artinya kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Berusaha memahami kehendak Tuhan.
Kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita secara utuh, kita percaya bahwa apa yang terjadi di jagat raya, di dunia secara utuh, tidak lepas dari kehendak Tuhan. Perlu kita memahami kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Hidup dekat dengan Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah titik awal kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan dan perlu kita pujikan bersama. Sebagai penyataan iman, hanya dekat Allah, rasa tenang hati. Kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Kristus yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menegaskan kepada kita, Tuhan Yesus menyediakan kelegaan, menyediakan damai sejahtera. Yang perlu kita lakukan adalah kita menanggapi panggilannya. Sebab panggilannya mendatangkan kelegaan, mendatangkan damai sejahtera, memberi rasa aman. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan dengan iman, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita nyanyikan bersama itu sebagai pengakuan bahwa hanya dekat dengan Allah kita merasa aman dan tentram. Karena Yesus Kristus berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus yang berkata. Tuhan Yesus menghendaki kita semua merespon panggilannya. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan kelegaan. Kita pujikan kembali, hanya dekat Allahku. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu, menyanyikan pujian dengan sepenuh hati, dengan segala penyadaran bahwa kami mau menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Hanya dekat Allahku,
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat palaku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau sumber kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, Engkau sumber keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar yang kami terima, karena dengan anugerah dalam segala kehidupan kami mendapatkan kelegaan di dalam Yesus Kristus. Segala keadaan yang kami alami, kami mendapatkan kelegaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, itu adalah anugerah yang begitu luar biasa. Kami percaya bahwa hidup kami selalu ditopang oleh Tuhan, karena Tuhan setia. Kami percaya bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami menggantungkan hidup kami kepada Engkau, seperti anak kepada bapaknya. Kasih Tuhan di sepanjang waktu, kasih Tuhan tidak pernah pudar. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa. Tuhan beserta, Tuhan memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berdiri, kita mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji kembali dalam kidung jemaat nomor 410, bait 1 dan 2, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. 410, bait 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bait yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita menerima berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita sekalian. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.
saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.